Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في قراءة سفينة النجاة للإمام الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي المتوفى سنة 71 بعد 200 وألف. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bab sholat Jumat. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi syurutil jumu'ati. Ya. Syurutul jumu'ati sittatun. Syarat sholat Jumat itu ada 6. Ya. Sholat Jumat itu diwajibkan kepada orang yang laki-laki. Pertama dia laki-laki, kemudian dia bukan anak kecil, dia juga budak, bukan budak, dia juga bukan musafir, ya, tapi dia orang yang penduduk asli gitu. Ini sholat Jumat bagi mereka itu wajib. Tapi bagi perempuan, anak kecil, atau orang yang sakit misalnya, terus orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, sholat Jumat itu tidak diwajibkan. Ya, bahkan bagi perempuan hanya sholat zuhur saja. Jadi mereka yang tidak diwajibkan bagi mereka, yang wajib bagi mereka adalah sholat zuhur. Itu ya. Syurut syarat-syarat syahnya sholat Jumat itu ada 6, kata al-musannif rahimahullah. Tentu saja ini tambahan dari syarat-syarat sahnya sholat yang telah berlalu. Ya, dari suci dari hadas, ya, kemudian dia punya wudhu, ya, berwudhu, dia juga menghadap kiblat, menutup aurat, dan syarat-syarat yang lainnya. Nah, ini tambahan dari syarat-syarat sholat yang telah disebutkan. Ya. Sehingga yang namanya syarat itu dia harus ada pada awal dan selalu ada, ya, ketika melakukan ibadah tersebut. Harus selalu melekat. Kapan syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak syah ibadah itu. Atau di tengah-tengah ibadah syarat ada yang terlepas satu, maka tidak syah, ya, batal ibadah tersebut. Kata al-musannif rahimahullah, yang pertama, syarat sholat Jumat yang pertama, antakuna kulluha fi waktu zuhri. Semua prosesi sholat Jumat itu semuanya eh, dari mulai imam berkhutbah, ya, khatib berkhutbah itu harus dilakukan pada waktu zuhur. Ya, waktu zuhur sudah dijelaskan bahwa dimulai dari zawalus syams, ya, bergesernya matahari ke barat sampai tiba waktu asar. Ya, itulah waktu sholat zuhur. Ya, jadi kita boleh melaksanakan
sholat Jumat di rentan waktu tersebut, ya, di waktu sholat zuhur antara kurang lebih tiga jam, ya, 3 jam gitu. Itu waktu rentan sholat zuhur. Misalnya ada dalam satu daerah, ya, karena kesibukan, misalnya apa ya, berkurban, ya, berkurban pas jatuh pada hari Jumat, misalnya kurbannya itu hari raya kurbannya, satu daerah, satu perumahan jadi satu gitu. Kemudian disepakati kita sholat zuhurnya sampai jam 2 ya, karena bentar lagi selesai misalnya. Kita sholat Jumatnya jam 2 karena bentar lagi selesai misalnya. Nah, itu bisa kalau dengan kesepakatan. Ya, selama tidak menimbulkan fitnah. Misalnya, kenapa itu orang sholat Jumat jam 2? Ya, padahal syah sholat Jumat karena masih waktu zuhur dan sudah disepakati orang satu satu daerah tersebut, ya, satu negeri misalnya udah sepakat. Ya, itu ya. Jadi boleh-boleh saja, tidak harus di awal waktu zuhur. Ya, jadi semuanya harus dilakukan pada waktu zuhur. Kapan dia belum masuk waktu zuhur tapi sudah berkhutbah, imam sudah memuji Allah, misalnya Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini belum masuk zuhur ternyata dia. Maka tidak syah. Harus masuk waktu zuhur dulu. Atau misalnya eh, lagi berkhutbah tapi tiba-tiba waktu zuhur habis misalnya. Nah, ini udah menjelang asar. Itu masuknya nanti ke sholat zuhur dan qadha. Itu ya, karena belum sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama dilakukan pada waktu zuhur. Yang kedua, kata al-musannif, wa antuqama fi khittatil balad. Sholat Jumat itu harus dilakukan di pemukiman, ya, di pemukiman. Maksudnya di desa, di tempat yang di situ banyak orang, ya, tempat orang. Jangan dilakukan di pinggir laut misalnya, di pantai, ya. Sholat Jumat di pantai. Itu bukan pemukiman. Atau di gunung, misalnya sholat Jumat di gunung. Nah, itu bukan pemukiman. Sholat Jumat itu harus di pemukiman warga. Ya, ini kalau misalnya ada satu daerah, satu perumahan itu ada batasnya, misalnya batasnya itu dinding, batasnya hanya sebuah dinding, maka jangan dilakukan di luar dinding, gitu. Harus di dalam. Atau misalnya batasnya itu sungai, jangan dilakukan di seberang sungai sana, yang bukan pemukiman. Itu di seberang sungai sana sawah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah. Ya, maksudnya berjamaah di sini, meskipun kita misalnya masbuk, ya, telat datang pada saat sholat Jumat, masbuk ternyata imam sudah rakaat kedua, ya, ternyata sudah rakaat kedua. Nah, ini masih masih syah, masih terhitung masih terhitung jamaah, ya. Jadi harus berjamaah. Yang keempat, kata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa yakunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustautinina. Dan hendaknya sholat Jumat itu dilaksanakan oleh 40 orang ahlul kamal, yaitu ahlul kamal adalah laki-laki, ya, zukur yang merdeka, ahror, ya, laki-laki yang merdeka, yang balik, ya, yang balik, akil balik maksudnya, balik, sudah sampai ke, sudah balik itu, dan penduduk asli, ya, bukan
bukan apa, bukan orang lewat, ya, musafir, atau bukan orang yang sementara tinggal di situ. Misalnya, saya menetap di sini hanya setahun 2 tahun. Nah, itu bukan mustautin namanya, itu mukim namanya. Nah, atau misalnya eh, dia meskipun 10 tahun, tapi dia eh, niatnya nanti saya akan pulang gitu. Nah, itu bukan mustautin. Namanya mustautin itu benar-benar dia orang situ, penduduk asli. Jadi harus ada 40 laki-laki yang merdeka, merdeka itu bukan budak, yang balik dan penduduk situnya. Nah, ini sholat Jumat. Kenapa kok seperti ini ketat sekali mazhab Syafi'i? Karena Nabi SAW dahulu ketika memulai sholat Jumat pertamanya itu dihadiri oleh 40 sahabat. Ya, maka Imam Syafi'i benar-benar sesuai sunnah gitu. Ya, jadi kalau musafir itu tadi disebutkan tidak wajib sholat Jumat. Ya, musafir. Tapi tidak boleh dia safar setelah subuh. Karena setelah subuh itu dia sudah wajib sholat Jumat. Kecuali dia yakin bahwa dia akan sholat Jumat di jalan nanti di masjid. Dalam perjalanan gitu. Nah itu boleh. Ya, tapi kalau ingin meninggalkan sholat Jumat, ya nggak boleh. Nggak boleh safar di hari Jumat. Atau dia sudah perkirakan, kayaknya saya tiba di tujuan itu sudah lepas waktu Jumat. Nah, nggak boleh safar. Ya, kecuali dia safarnya sebelum subuh. Ya, kalau dia safarnya sebelum subuh, maka belum ada kewajiban Jumat di pundaknya itu. Tapi setelah subuh sudah ada dia kewajiban Jumat karena setelah subuh itu kan Jumat, sholat Jumat. Nah, itu sudah melekat di pundaknya. Ya, jadi meskipun musafir ini tidak wajib sholat Jumat, tapi hukum safar di hari Jumat setelah subuh itu nggak boleh. Ya, kalau memang ke dalam kondisi tadi. Ya, dan 40 orang yang balik, yang laki-laki dan penduduk asli. Gitu ya. Yang kelima, kata beliau, al-musannif, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Maksudnya dalam satu negeri, dalam satu daerah, ya, harus dilaksanakan sholat Jumat itu di satu tempat. Di satu tempat ini sunnahnya. Karena Nabi SAW dahulu di Madinah itu ada masjid-masjid lain. Tapi ketika sholat Jumat diadakan di Masjid Nabawi. Semuanya ngumpul di situ, di Masjid Nabawi. Ya. Bahkan orang yang mendengar azan harus hadir. Ya. Tidak boleh sholat sendiri-sendiri di masjid-masjid sendiri meskipun satu daerah itu masjidnya banyak misalnya. Masjidnya banyak. Kemudian sholat Jumat di masjid masing-masing. Ya. Nah ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi harus sendiri, harus dilaksanakan di satu masjid di dalam satu daerah. Ada 4 pengecualian, ya. 4 pengecualian di mana boleh mengadakan eh, Jumat di masjid lain. Yang pertama, kalau daerah itu terlalu luas dan eh, masjid itu tidak menampung, ya. Daerah itu terlalu luas lah pokoknya sehingga orang itu untuk menghadiri ke masjid itu susah. Untuk datang ke masjid itu susah, kemudian dia tidak juga mendengar seruan azan dari masjid itu, ya, terlalu luas. Maka boleh dalam kondisi seperti itu, boleh mengadakan Jumatan di masjid lain. Yang kedua, kalau penduduknya itu banyak sekali dan satu masjid itu nggak muat, sudah sampai ke teras-terasnya, ya sampai ke teras-terasnya dilaksanakan di satu masjid, tetap nggak muat, maka
harus boleh mengadakan Jumat di masjid lain di daerah itu ya. Yang ketiga, kalau misalnya dua daerah itu lagi bertikai atau ada dua kelompok yang lagi bertikai, ya. Kalau bertemu di satu tempat itu nggak pandang tempat, di masjid pun bisa jadi kelompok tersebut akan bentrok, maka boleh mengadakan lagi gitu ya. Nah, tapi selama syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya, misalnya perumahan kecil, hanya perumahan kecil yang warganya juga terhitung, ya. Lalu setiap sholat Jumat masjidnya juga cuma dua shaf, yang hadir cuma dua shaf, nggak penuh-penuh amat gitu. Nggak usah lah, nggak usah maksakan, tidak usah memaksakan menyelenggarakan sholat Jumat, ya. Ikut di masjid yang lebih besar, ngumpul gitu, ngumpul. Dan ini sunnahnya. Nah, daripada ngadain sendiri-sendiri, ya, jamaahnya cuma beberapa gelintir orang, satu shaf, dua shaf dalam masjid-masjid. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i tidak syah kalau ada yang seperti ini. Ya, kalau di apa namanya didahului oleh sholat Jumat lain di negeri itu, ya, maka sholat yang kedua itu nggak syah. Atau berbarengan, ya, nggak syah. Ya. Kehitungnya mereka harus sholat zuhur karena Jumatnya nggak syah. Kondisi yang keempat, dalam satu klaster misalnya, dalam satu klaster yang tidak memungkinkan untuk nyampur ke warga. Misalnya apa? Misalnya di rumah tahanan, rutan, ya, di rumah tahanan itu nggak mungkin kan narapidana sholat Jumat di luar di warga. Ya, jadi itu kondisi tersebut diperbolehkan dia menyelenggarakan sholat Jumat sendiri. Ya. Bagaimana seperti di PT-PT ya, Afwan ini. Di PT-PT saya pernah sholat Jumat ya mengantar guru saya khutbah di PT, yang hadir cuman masjidnya kecil kayak musola kecil di PT segelintir orang ya. Kalau seperti itu sebaiknya ya sholat Jumat di PT lain ngumpul gitulah di satu PT. Jangan mendirikan setiap PT di kawasan itu kan banyak banyak perusahaan. Setiap perusahaan mendirikan sholat Jumat sendiri-sendiri yang isinya cuma beberapa gelintir. Nah, gitu ya. Maksudnya mazhab Syafi'i ini benar-benar sesuai apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir syaratnya adalah waan yataqaddamaha khutbatain. Sebelum sholat Jumat itu harus ada dua khutbah, harus didahului oleh dua khutbah. Ya. Tidak boleh sholat dulu baru khutbah. Atau tidak syah kalau khutbahnya cuma satu. Ya. Kapan khutbah itu dihitung satu? Kalau tidak ada jeda, tidak ada duduk di antara keduanya. Nah, berkaitan dengan khutbah, Al-Musannif akan menjelaskan setelah bab surut al-Jumu'ah. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala faslun fi arkanil khutbatain. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah, rukun dua khutbah, ya. Rukun kedua khutbah itu ada 5. Nah, ini harus benar-benar diketahui oleh khotib-khotib ya. Kebanyakan para khotib itu nggak paham fikih, ya. Bahkan yang dasarnya saja dia nggak paham. Maka harus diketahui beribadah berdasarkan ilmu itu lebih nyaman, lebih tenang daripada beribadah hanya ikut-ikutan. Kata Al-Musannif rahimahullah, yang pertama, hamdullahi fihima. Memuji Allah pada keduanya. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua,
harus ada lafaz hamdu ya dan lafzul jalalah. Jadi ditujukannya kepada lafzul jalalah, nggak boleh ke nama Allah yang lain. Misalnya Alhamdulillahirrahman, Alhamdulil Aziz, Alhamdulil Alim. Misal ini ya. Ini tidak syah khutbahnya. Harus ke lafzul jalalah. Ya. Alhamdulillah. Dan harus hamdu. Lafadznya hamida ya. Harus dengan lafadz ini. Nggak boleh misalnya dengan syukrun lillah. Ya. Dengan syukur. Syukrun lillah. Nah ini nggak boleh juga. Nggak syah. Harus hamdu. Adapun mau dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu diperbolehkan. Misalnya jumlah ismiyah seperti alhamdulillah atau innal hamdalillah gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah misalnya ahmadullah misalnya seperti itu. Ahmadullah atau nahmadullah. Nah, ini diperbolehkan. Yang penting ada hamidah dan lafzul jalalah. Ini pada keduanya, pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata al-musannif rahimahullah, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ya, bersalawat kepada Nabi. Nabi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan lafaz salawat. Ya. Misalnya usolli wa usallim usolli ala sayyidina Muhammad atau usolli ala Muhammad boleh ya dengan jumlah fi'liyah ya boleh dengan jumlah ismiyah juga ya salatu ala nabi Muhammadin misalnya boleh ya namun salam ini sunnah hanya anjuran yang rukun itu solawat kepada Nabi ya pada keduanya pada khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, ini rukun. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Berwasiat berwasiat takwa ya pada kedua khutbah. Jadi harus ada wasiat takwa ya. Misalnya usikum bitaqwallah ya. Nah, ini berwasiat namanya. Berwasiat akan takwa. Pada keduanya, pada kedua khutbah harus ada. Ya, jadi alhamdulillah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa. Yang keempat, kata al-musannif, wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Quran komplit, satu ayat lengkap, tidak boleh dipotong dan dipahami oleh khatib ya pada salah satunya yaitu mau di khutbah pertama boleh, mau di khutbah kedua juga boleh. Ya, ini harus ada ayat Quran yang dibaca pada khutbah pertama boleh, pada khutbah kedua juga boleh. Yang penting harus ada satu ayat Quran yang dibaca. Ini syarat keempat. Syarat terakhir, rukun terakhir bukan syarat rukun ya. Rukun yang terakhir kata al-musannif wa du'a ulil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Jadi apa? Syarat yang terakhir mendoakan kaum mukminin. Adapun mukminat ini sunnah ya. Yang yang wajib, yang rukun itu mendoakan mukminin di khutbah yang terakhir. Fil akhirah itu di akhir khutbah yang kedua. Maksudnya itu. Ya, di akhir khutbah yang kedua harus mendoakan. Lafaz doanya bebas, gak ada yang eh, menentukan misalnya harus dengan lafaz ini. Tidak, bebas. Boleh Allahumma gfir lana, ya boleh. Wali walidina, ya. Wali masyaikhina, walil mu'minin, walil mu'minat. Boleh ini mendoakan.
kebaikan. Disunahkan juga mendoakan eh, pemimpin, ya, ya. Wali umaro ina gitu kan. Wali umaro ina boleh. Jadi mendoakan pemimpin, ya. Allahumma aslih wulata umurina, misalnya. Boleh. Jadi ini rukun yang terakhir, yang kelima. Dan rukun ini haruslah dengan bahasa Arab semuanya. Nanti disebutkan di bawah syaratnya. Ya. Jadi ketika melafazkan rukun ini harus dengan bahasa Arab. Bahkan Inda Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ya tiga mazhab ini mewajibkan khutbah semuanya berbahasa Arab. Tiga mazhab ini. Ya. Nah, hanya mazhab Hanafi, ya Hanafiyah mengatakan boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Yang penting dipahami. Gitu. Summa qala al-musannif rahimahullah faslun fi syurutil khutbataini. Ya, syurutul khutbataini asyarah. Fasal syarat-syarat kedua khutbah. Ya, syarat kedua khutbah ini ada 10. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi siapa yang mau khutbah harus pahami benar nih syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, at-taharatu anil hadasaini al-asghari wal akbari. Dia harus suci dari kedua hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Dia harus suci. Ya. Tidak boleh dia tidak suci, artinya dia tidak punya wudhu. Sebelum berkhutbah, dia harus suci, harus punya wudhu. Dan tidak boleh berhadas. Kapan di tengah-tengah khutbah dia misalnya berhadas, ya buang buang gas misalnya, maka khutbahnya batal. Ada dua opsi. Opsi yang pertama ketika khutib batal, dia menarik pengganti. Dia menarik pengganti dengan syarat si pengganti yang ditarik ini mendengarkan dari awal dia. Dia mendengarkan dari awal. Lalu dia tarik si penggantinya karena dia berhadas. Nah, penggantinya meneruskan. Kalau batalnya di khutbah pertama, di tengah-tengah khutbah pertama, teruskan, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua. Kalau batalnya di tengah-tengah khutbah kedua, ya maka teruskan khutbah keduanya itu. Nah, ini kondisi pertama ketika khotib menunjuk pengganti. Kondisi yang kedua, khotib pergi berwudu dulu. Ketika dia berhadas, khatibnya berwudu dulu. Nah, ketika dia ingin memulai khutbah lagi, maka harus dimulai dari awal. Harus dimulai dari awal, nggak boleh dia menyambung apa yang tadi disampaikan. Harus mulai dari Alhamdulillah lagi. Kenapa demikian? Karena ini sudah memutus mualah, melanggar mualah. Ya. Kalau dia menarik pengganti, itu tidak memutus mualah. Dengan syarat penggantinya tadi mendengarkan dari awal. Ini yang pertama. Yang kedua, rotu anil najasati fisau biwal badani wal makan. Seperti syarat sholatnya. Jadi ketika berkhutbah, dia bersih, suci dari najis. Baik itu di pakaiannya, tidak ada najis, atau di badannya, tidak ada najis yang melekat, ya, najis yang nempel, atau di tempat mimbarnya itu. Di mimbar misalnya ada apa namanya kotoran cicak misalnya. Nah, itu harus dibersihkan dulu, makanya DKM ya pesan buat para DKM. Mimbar itu harus sering dibersihkan terutama ketika hendak dilaksanakan sholat Jumat. Ya, mimbarnya harus dibersihkan, ya bebas dari najis. Kalau ada najis, bersihkannya sesuai syariat. Ya, jangan asal-asalan. Seperti misalnya hanya dengan tisu, ya, atau tisu basah, atau dengan apa. Harus dengan air disiram sedikit. Ya, ini yang kedua. Syarat yang ketiga, wasatrul aurah, menutup aurat. Ya.
seperti sholat. Ya. Harus khatib itu harus menutup aurat. Kapan di tengah-tengah khutbah auratnya terbuka, kemudian dia sadari itu tapi tidak langsung menutupnya, dia menunda, batal juga khutbah. Misalnya kena kipas karena kipasnya terlalu kencang, ya auratnya tersingkap, dia sadar tapi dia diamkan. Nah, ini batal. Nah, lalu berikutnya syarat yang keempat kata al-musannif wal qiyamu 'alal qadir. Berdiri jika khatibnya itu mampu, ya. Maka sesuai kemampuan maksudnya berdirinya. Kalau khatibnya sudah tua sekali, dia bertumpu kepada tongkat juga boleh. Ya, kalau sudah sangat-sangat renta, ya sebaiknya sih ganti gitu dengan khotib yang sehat. Berikutnya wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninah as-shalah. Fauqa tuma'ninatis shalah. Fauqa tuma'ninatis shalah. Yakni duduk di antara dua khutbah. Karena kalau tidak duduk maka terhitung satu meskipun dia diam. Dia diam dalam waktu yang lama. Terhitung satu. Yang memisahkan itu duduk. Duduk kadarnya itu seperti tumak ninah. Kadarnya seperti tumak ninah. Namun lebih afdolnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Dan ia juga boleh membaca surat Al-Ikhlas di antara duduk dua sujud itu. Berikutnya wal mualatu bainahuma. Nah, ini harus mualah tadi. Harus tidak boleh kayak tadi memutus mualah dengan wudhu dulu, akhirnya orang mungkin ada yang tengok-tengok, ada yang tidur dan yang lainnya. Atau dianya, ya pokoknya terputus itu mualah tadi kalau dengan berwudhu. Atau misalnya di tengah khutbah presiden nelpon, ya kemudian karena ini yang nelpon presiden diangkat dulu, ya melayani telepon presiden. Setelah itu dia lanjutkan ini batal khutbahnya, ya karena mualahnya terputus. Harus mulai dari awal. Ya. Dan yang memutus mualah juga adalah ucapan-ucapan duniawiyah, ya, seperti ngomongin politik misalnya. Ya, ini sering terjadi ya, mimbar Jumat itu dipakai untuk nyerang pemerintah, untuk kampanye. Nah, ini memutus mualah ya. Ketahuilah ini Pak, wahai para khutbah. Ya, jadi kalau khutbah itu isinya tazkir. Tazkir itu mengingatkan orang kepada agama, mengingatkan orang untuk bersegera kepada Allah, ya beribadah, semua yang berbau agama. Jangan selipkan sisi dunia, jangan. Ya, khutbah itu bukan ajang untuk kampanye, mohon maaf ini ya, bukan untuk apalagi nyerang pemerintah, bukan. Jangan. Nah, ini memutus muala. Apalagi kalau eh, belum setelah Alhamdulillah selawat kepada Nabi, tiba-tiba dia langsung orasi. Nah, ini batal, ya, memutus mualah. Oleh karena itu, khutbah itu diisi tazkir. Jangan jangan bicara politik atau dunia, ya, atau dunia. Jangan. Ya, misalnya tips kiat-kiat, ya, meraih harta atau kiat-kiat dan yang lainnya yang berhubungan dengan dunia. Wallahu alam. Yang berikutnya wal mualatu bainahuma wa baina shalah. Antara khutbah dan sholat itu harus mualah. Jangan selesai khutbah kedua lalu dia sibuk dengan hal-hal lain ya baru mengumandangkan iqamah sholat. Nah, ini batal. Harus mualah tersambung. Setelah khutbah selesai boleh minum atau yang lainnya kemudian qomat. Summa wa antakuna bil Arabiyyah harus dengan bahasa Arab, ya. Harus khutbah dengan bahasa Arab. Tapi kata ulama Syafi'iyah minimal itu rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Adapun yang lainnya karena tazkir itu kan tujuannya untuk mengingatkan kepada Allah. Nah, maka kalau dengan bahasa Arab banyak yang nggak mengerti, apalagi orang azam diperbolehkan dengan bahasa Indonesia, gitu ya.
perbolehkan. Yang penting rukunnya kena dengan bahasa Arab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa ayyasma'u wa ini afwan ya di beberapa masjid di negara kita ini kadang ada yang terlalu terlalu kaku ya saklek dengan perkataan al-musannif wa antakuna bil arabiyah ini sehingga dia pakai bahasa Arab meskipun jamaahnya tidak ngerti. Jadi esensinya tujuan khutbah itu tujuannya nggak kena karena masyarakat itu datang untuk menyimak nasihat ya. Tapi kalau menyimak sesuatu yang dia tidak pahami, akhirnya ngobrol, tidur dan yang lainnya. Karena terlalu saklek, bahkan khotibnya pun padahal nggak bisa bahasa Arab, dia membaca eh, buku gitu kan. Nah ini eh, kalau rukunnya iya harus berbahasa Arab, tapi mengingat esensinya maka sampaikan dengan bahasa yang dipahami. Tapi dengan syarat tazkir, bukan ngomongin dunia atau politik. Selanjutnya, wa ayyas ma'aha arbaun. Ke-40 orang tersebut, syaratnya itu 40 orang itu harus mendengar. Nah, kata Ibnu Hajar, bil kuwah. Nah, kata Romli, bil fi'li. Nah, kalau Romli lebih syadid ya, harus benar-benar mendengar. Tapi kata Ibnu kata Ibnu Hajar, yang 40 ini misalnya dia luput sedikit pun tidak apa-apa gitu. Bil fi'li bil kuwah. Ya. Maksudnya kalau ada jamaah itu 100 ya, ada 100 orang, ada 30 yang mendengar itu enggak sah kata kata para ulama ya, kata fuqaha asy-Syafi'iyah. Harus didengarkan oleh minimal 40 orang. Nah, maka nggak boleh tidur gitu. Nah, ada lagi yang berpendapat yang agak kendor bahwa yang minimal didengarkan adalah rukunnya. Jadi kalau mendengarkan rukunnya sudah. Nah, selanjutnya qadarullah dia ketiduran dan yang lainnya mudah-mudahan dimaafkan. Yang terakhir, yang ke-10 wa antakuna kulluha fi waktu zuhri. Semua itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Tadi disebutkan waktu zuhurnya dari zawal sampai bayangan benda itu sama dengan eh, bendanya, yaitu waktu asar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.